Hari ini aku mau bahas 2 produk yang udah aku pakai kurang lebih selama 3 bulan yang bikin rambut aku jadi lebih lebat dan rontoknya berkurang drastis. Jadi produknya adalah Nature Republic Black Bean Anti Hair Loss Root Tonic dan yang satu lagi shampoo-nya. Aku pengen banget share ini karena selama ini rambut aku tuh tipis dan rontok. Sempet rontoknya tuh bahkan parah banget. Karena waktu itu aku sempet demam berdarah dan panas badanku tinggi banget. Nah mulai dari situ tuh rambut aku rontok terus sampai sekarang. Selama ini aku nggak pernah ketemu produk yang bener-bener aku jadi rajin pakainya, yang ujungnya jadi nggak ada hasilnya di aku. Salah satu faktornya biasanya tuh karena harganya. Biasanya tuh mahal banget. 1 bulan tuh aku bisa habis misalnya 800 sampai 2 jutaan untuk produk anti hair loss. Dan karena mahal, pakainya tuh jadi nggak seintens sekarang. Kalau si Natrep Black Bean ini, toniknya tuh aku pakai 1 botol tuh untuk 1 bulan. Jadi selama 3 bulan ini aku udah pakai 3 botol dan 1 shampoo. Shampoo-nya aja belum habis. Mungkin kurang lebih itu bisa 3,5 sampai 4 bulan untuk 1 botol shampoo. Jadi menurut aku lumayan hemat shampoo-nya, tapi untuk toniknya aku bener-bener kayak pakainya tuh intens banget. Nah untuk produk-produk Natrep Black Bean ini rata-rata tuh harganya tuh kisaran sekitar 200 sampai 300-an, itu udah paling mahal banget. Kalau lagi promo tuh bisa kayak 130-an untuk toniknya dan 180 untuk shampoo-nya. Jadi belum ada harga official karena yang aku tahu si Black Bean ini belum bener-bener masuk official ke Indonesia. Jadi aku masih beli dari Shopee yang pengirimannya langsung dari Korea. Nah gimana caranya aku bener-bener tahu kalau ini ngaruh banget di aku? Ada 3 hal yang aku perhatiin. Yang pertama adalah seberapa banyak rambut yang rontok setelah aku pakai produk ini. Jadi memang waktu awal baru pakai nggak mungkin ya langsung hilang rontoknya. Tapi dalam 1 minggu pertama aku udah bisa lihat dan itu konsisten sampai 2 bulan. Jadi selama 2 bulan itu kerontokannya berkurang drastis. Dari yang let's say 100% itu tinggal kayak 30%. Jadi berkurang 70%, lumayan banget. Nggak mungkin rambut kita tuh bisa rontoknya tuh 0. Karena secara natural memang rambut kita tuh bakal ada pergantian kan. Bakal ada kayak yang mati gitu selnya atau udah rusak gitu. Sama kayak kulit aja gitu. Ada yang rontok, ada yang terkelupas kulit matinya tanpa kita sadari. Berganti sama kulit yang lebih sehat. Gitu juga rambut, gitu juga bulu mata, gitu juga alis gitu. Nah yang kedua itu kelihatan banget dari bagian depan dahi. Jadi alasan pertama aku mulai rajin lagi pakai treatment untuk anti hair loss ini adalah karena bagian depan aku tuh udah mulai banget kerasa botaknya. Aku berasa di sini tuh tipis banget. Setiap kali aku story aku tuh kayak sedih gitu loh. Dan setiap aku lihat bagian belahan rambut aku, tadi kan tengah, ini tuh aku pindahin ke samping. Karena bagian tengah itu tuh kalau misalnya belahan rambut yang nggak pernah kita ganti-ganti, itu tuh paling kelihatan banget ketika rambut kita menipis. Jadi makin lebar gitu loh belahannya kelihatannya. Dan sekarang tuh lumayan banget, lumayan berkurang. Nanti aku bakal tunjukin juga fotonya. Dan bagian pinggir sini nih. Di sini nih kalau misalnya aku biasanya narik rambut atau nguncir ke belakang, itu tuh paling berasa di sini tuh kayak botak. Nah sekarang tuh juga mulai lebih padat, lebih rapet, banyak rambut yang nutupin bagian situ. Nah yang ketiga itu aku nyadar pas aku lagi meres rambut setelah selesai keramas. Kan biasa kita ngeringin terus kita kayak tarik ke belakang terus diperes gitu kan. Nah aku tuh berasa rambut aku tuh jadi kayak lebih banyak gitu. Jadi lebih pas diginiin rambutnya itu tuh kayak tebel gitu rasanya. Dan di situ aku mulai berasa ketika udah pakai tonik dan shampoo-nya 2 bulan ke atas. Nah untuk pakainya, kalau keramas kan pasti ya kurang lebih
2 hari sekali maksimal atau tiap hari, itu tergantung kalian. Tapi kalau aku personally, aku 2 hari sekali keramasnya. Kecuali kalau aku lagi olahraga dan aku ngerasa rambut aku udah lepek banget, aku baru keramas. Terus untuk hair tonicnya, aku pakainya tuh setiap aku ingat, setiap aku ngerasa, oh iya, mau semprot ya aku semprot aja gitu. Jadi nggak sebelum keramas, nggak sesudah keramas. Kalau sebelum keramas jangan sih ya, sayang kan, bentar lagi mau keramas. Jadi mau sesudah keramas masih basah, mau udah kering, mau lagi nonton tiba-tiba inget, oh iya hari ini belum pakai, itu aku pakein. Mau tadi sejam yang lalu udah pakai, terus sekarang inget lagi mau pakai, aku juga pakai. Jadi pokoknya dalam sebulan tuh 1 botol tuh udah habis. Bahkan pernah sebelum sebulan tuh udah habis gitu. Jadi bener-bener pokoknya intens banget pakainya. Kenapa kayak gitu? Karena menurut aku, prinsipnya adalah ketika dipakai, rajin dipakai, baru kerasa manfaatnya kan. Kalau aku tipe orang kayak aku jadwalin, pokoknya sebelum tidur ya, terus aku lupa, ya nggak jadi pakai dong. Jadi miss gitu. Nah pokoknya jadi aku pikir ya udah kalau inget dipakai aja gitu. Walaupun ada yang bilang, oh pas basah penyerapannya lebih baik, pas lagi gini lebih bagus pas dipakai. Ya kalau gue lupa akhirnya nggak kepake, ya nggak kerasa juga jadinya nggak bagus. Jadi mendingan pas inget dipakai. Nah kalau untuk pakainya, aku benar-benar pakainya di seluruh bagian kepala. Jadi aku semprotin dari depan dulu, bagian atas, terus baru bagian belakang. Aku bakal peragain supaya kalian lebih jelas untuk lihat titiknya mana aja. Aku mau nunjukin di mana sih biasanya kalau aku nyemprotin si hair tonic ini. Jadi biasanya tuh di depan sini. Tadi baru udah aku semprot, jadi aku nggak semprot lagi ya. Di sini, di kayak 3 kali gitu, 3 titik. Di sini juga, karena ya memang yang paling berasa tipis itu kalau misalnya aku kayak gini dan kelihatan banget. Nah ini tuh udah mendingan banget. Tadinya tuh di situ kayak bolong gitu loh, kayak gini gitu. Nah cuma ini tuh udah mulai tumbuh kan. Jadi kalau aku nggak tarik, aku biasa aja, so, kayak gini. Nah dia tuh banyak banget tuh rambut-rambutnya tuh yang tumbuh-tumbuh gitu. Terus yang semprot lagi tuh di sini nih kayak tempatnya tanduk. Terus habis itu kanan kiri ya, biar nggak asimetris nanti pertumbuhan. Terus habis itu di belakang sini nih, di sini. Kanan kiri sama yang sebelah sini. Nah kalau titik-titik itu udah basah, baru habis itu aku bagi kayak gini, terus ya udah disemprot 3 kali. Tuh 2, 3. Ini tuh 2, 3. Woi, ngalir ke kuping. Terus 2, 3 tuh, hey 2, 3 terus tuh 2, 3 sama di tengah-tengah sini 3 kali ke bawah belakang. Jadi kayak di belakang sini, di tengah 1, 2, 3, terus sini 1, 2, 3, terus sini 1, 2, 3. Jadi ya hampir semuanya dikenain. Habis itu dipijat kayak gini. Gitu. Nah kalau untuk urusan baunya, aku sendiri suka-suka aja sama baunya, tapi ini balik ke personal preference. Dia baunya tuh kayak peppermint, jadi kayak mouthwash gitu. Terus habis itu ada kayak bau alkoholnya gitu, tapi aku nggak tahu apakah ada alkohol di dalam sini. Nanti aku cekin, nanti aku bakal tulis ada atau enggak. Terus dia tuh nggak bikin aku ngerasa kecium terus setelah aku semprot. Jadi kalau misalnya udah disemprot, nggak berapa lama kering, ya udah gitu, nggak ada cium bau-baunya lagi. Terus aku suka juga dia nggak bikin rambut aku lepek. Jadi pasti pas kita semprotin, dan aku kan pakainya banyak tuh ya, itu pasti agak basah. Dan nanti kalau udah kering, dia nggak akan ninggalin rambut kita jadi kelihatan berminyak, jadi lepek. Itu menurut aku minim banget. Mungkin ya ada gitu untuk beberapa orang, terutama kalau teman-teman punya scalp yang berminyak banget. Tapi di aku yang scalpnya nggak terlalu berminyak, tapi rambut aku cepet lepek karena helaiannya tuh cukup tipis. Itu nggak bikin rambut aku kerasa cepet lepek. Dan setahu aku, shampoo-nya tuh ada yang jual dalam bentuk saset. Jadi kalau kalian mau cobain dulu, kalian bisa beli yang saset aja dulu untuk shampoo-nya. Tapi kalau toniknya tuh nggak ada. Terus selain si tonik dan shampoo-nya, mereka juga ngeluarin kayak conditioner gitu. So kalau kalian rambutnya kering banget dan setelah pakai shampoo-nya kalian ngerasa kurang lembut, kalian bisa beli si conditioner-nya juga. Tapi kalau aku nggak ngerasa shampoo ini bikin rambut aku kering, tapi dia juga bukan yang super melembutkan. Jadi menurut aku pas aja, karena kalau terlalu lembut malah jadi lebih susah diatur dan terlalu lemes buat aku. Jadi aku nggak terlalu suka yang sampai lemes banget dan pakai conditioner.
Nah, untuk gambaran, supaya kalian bisa mungkin nyamain, siapa tahu kalian udah pernah pakai shampoo yang aku sebutin ini. Kalau si Clorane yang warna pink ini, yang untuk calming, menurut aku kurang lebih sama si shampoo-nya Natrep yang Black Bean ini. Jadi nggak terlalu ngeringin, tapi juga nggak yang sampai melembabkan, bikin rambut tuh kerasa cepet lepek dan berminyak. Tapi kalau misal dibandingin sama Clorane yang mango yang warna kuning, aku nggak ada, sekarang udah habis. Yang si mango itu tuh lebih ngeringin dibandingin si Black Bean Natrep ini. Jadi buat teman-teman yang cocok sama yang Clorane yang mango, nah mungkin si Black Bean Natrep ini bisa jadi lebih bikin rambut kalian cepet lepek karena dia lebih nggak sengeringin si Clorane yang mango itu. Nah, kalau dibandingin sama Moist Diane yang oranye ini, yang ini tuh lebih cepet bikin lepek dibandingin si Black Bean yang Natrep tadi, yang shampoo-nya. Tapi kalau dibandingin sama yang Diane yang merah ini, si Moist Diane yang merah ini kurang lebih sama. Jadi nggak terlalu ngeringin dan nggak terlalu ngelembapin di kulit kepala aku. Nah, untuk urusan ketombe, selama aku pakai shampoo dan toniknya, aku nggak ngerasa kepala aku atau rambut aku develop ketombe gara-gara mereka. Memang ada kayak kelihatan ada ketombenya ketika aku garuk kepala kadang. Tapi itu menurut aku lebih karena kering gitu kulit kepala aku. Dan itu udah terjadi sebelum aku pakai si Black Bean Natrep ini. Jadi menurut aku bukan karena si shampoo ataupun gara-gara si toniknya. Nah, tapi bisa jadi kejadiannya bisa beda di kalian. Karena kan bakteri yang ada di kulit kepala dan kulit wajah kita, setiap orang tuh bisa beda-beda. Dan itu mungkin akan berpengaruh juga gitu. Kalau misalnya kalian nggak cocok, ya mungkin bisa jadi terbentuk ketombe. Tapi menurut aku nggak disebabkan karena mereka. Karena ketika aku pakai mereka nggak jadi tambah parah, justru menurut aku malah agak berkurang. Nah, nanti setelah kalian semprotin nih di seluruh kulit kepala kalian, akan ada efek sensasi yang kayak cooling gitu. Cooling sensation kayak kalian habis pakai mouthwash tuh kan rasanya mentol di mulut. Nah, ini rasanya tuh di kulit kepala. Jadi rasa min-minnya gitu, tingling sensation. Dan lumayan kencang. Tadinya aku tuh nggak suka sama yang kayak gitu. Aku sensitif banget sama peppermint pokoknya. Tapi aku jadi tahu kan, ini sebenarnya tuh peppermint tuh buat apa sih kalau di rambut? Apakah bagus? Karena kan bisa jadi efek di kulit wajah kita sama di kulit kepala kita itu bisa beda. Tapi ternyata setelah aku baca, aku menemukan bahwa peppermint itu justru punya khasiat bisa menstimulasi peredaran darah di kulit kita, baik kulit wajah maupun kulit kepala. Dimana yang kita tahu darah itu adalah alat transportasi di tubuh kita untuk ngangkat nutrisi ke seluruh bagian tubuh kita. Jadi kalau misalnya stimulasi peredaran darahnya lebih lancar ketika ada efek coolingnya itu, berarti proses darah ngebawa nutrisi ke kulit kepala kita tuh jadi lebih sering ketika kita semprotin si toniknya ini lebih sering. Jadi kulit kepala kita nerima nutrisi lebih untuk si akar rambut kita, jadi makanya tumbuhnya tuh menurut aku jadi lebih bagus, lebih banyak dan lebih lebat. Nah, ini yang bolak-balik ditanyain terus belinya di mana. Seperti yang aku sebutin tadi, aku belinya di Shopee dan pengirimannya tuh yang masih langsung dari Korea karena belum banyak yang jual di Indo dan belum masuk official ke Indo. Aku taruh beberapa link di bawah supaya kalian bisa pilih mana yang available karena dia sering banget sold out di salah satu shop langganan aku, dan kalian juga bisa bandingin mana yang harga lebih murah. Karena kadang ada yang lagi promo, kadang ada yang enggak. Nah, siapa aja yang cocok dan bisa pakai shampoo dan hair tonic dari si Natrep Black Bean ini? Yang pasti buat temen-temen yang punya masalah kerontokan itu bisa pakai shampoo ini. Atau yang rambutnya tipis walaupun gak rontok tapi pengen nebelin, itu bisa cobain produk ini. Kalaupun kalian rambutnya lagi patah-patah, lagi kering banget, ya tetap bisa gitu pakai ini. Cuma nggak akan mengatasi masalah kalian yang itu. Dia cuma akan membuat rambut kalian lebih lebat, lebih nggak rontok, itu fokusnya. Kalaupun nanti akhirnya misalnya membantu mengatasi masalah kalian yang lain, itu anggap aja bonus. Tapi fokusnya ketika kalian beli produk ini adalah untuk mengatasi masalah kerontokan atau rambut tipis kalian gitu. Jadi jangan berharap beli satu sampo ini, tapi mengatasi masalah kutuan, rambut patah-patah, kering, karena bukan itu fokusnya. Lanjut ke ketergantungan atau enggak. Karena aku baru pakai 3 bulan, jadi aku nggak bisa bilang untuk efek jangka panjangnya ya. Jadi yang aku bahas jangka pendeknya. Menurut aku iya, masih ketergantungan. Karena kan rambut itu
butuh proses yang lebih panjang gitu. Dia baru aja dikuatin akar rambutnya, dia baru aja di-stimulate pertumbuhan rambutnya. Jadi kalau misalnya aku lepas, jadi pernah tuh aku lepas shampoo-nya karena waktu 1-2 bulan pertama itu aku masih mau nge-rotate penggunaannya sama shampoo aku yang Aesop. Tapi ternyata pas aku lepas, aku ngeliat rambutnya tuh rontoknya balik lagi jumlahnya. Terutama di 2 bulan pertama. Jadi aku balik lagi tuh ke shampoo-nya, langsung rontoknya mendingan lagi gitu. Cuma setelah 3 bulan, karena rambutnya tuh udah mulai lebat, seperti yang aku mention di awal tadi, rambutnya tuh udah mulai kerasa lebih tebal pas aku peras setelah selesai keramas, itu rontoknya jadi balik lagi kayak awal, jadi banyak lagi. Karena menurut aku akar rambut aku masih adaptasi juga, belum sekuat itu tiba-tiba banyak banget nih rambut yang tumbuh gitu. Nah karena tiba-tiba banyak banget pertumbuhan rambutnya, terus juga makin panjang, aku belum sempat potong lagi, jadi rontoknya balik lagi. Tapi aku bakal tetap pakai ini dan aku tetap suka banget sama produknya. Karena walaupun rontoknya tetap banyak, rambutnya tuh tetap kerasa tebel gitu, tumbuh terus gitu, banyak terus gitu. Jadi ya aku nggak ada masalah kalaupun dia rontok terus, yang penting ini tetap tebel dan tetap tumbuh terus gitu. Dan perlu diingat ya, ini adalah hasil pemakaian di aku. Dan aku share karena aku bener-bener ngerasa susah banget nemuin produk yang nggak terlalu mahal untuk hair care, tapi hasilnya signifikan banget. Aku nggak ngejamin hasilnya akan sama di semua orang. Karena sekali lagi, setiap orang itu beda. Pertumbuhan rambut itu nggak cuma karena produk, tapi juga karena masalah hormon, genetik. Jadi banyak banget faktornya. Dulu rambut aku memang tebel gitu. Cuma setelah aku bilang aku sakit demam berdarah, terus demam tinggi banget sampai aku mimisan. Nah dari situ rontok terus gitu. Jadi aku nggak bisa ngejamin apapun dan nggak mau dan nggak akan. Karena buat apa aku nggak tahu gitu efeknya di kalian gimana. Aku cuma simply sharing, siapa tahu ini bisa jadi jalan keluar juga buat kalian akan masalah kerontokan atau rambut kalian yang tipis.